Siapa yang tidak mengenal Ronggo Warsito, pujangga yang terlahir pada Senin Legi 15 Maret tahun 1802 ini telah melahirkan karya sastra seperti halnya Serat Kolotido yang juga menyiratkan beberapa ramalan. Menurut ramalan Ronggo Warsito, ada 7 satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Mojopahit, yaitu bumi Nusantara ini. Lantas, seperti apa sejatinya yang dimaksud ketujuh satrio tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di AKM Official. Ronggo Warsito merupakan pujangga terkemuka pada masanya. Beliau pernah meramalkan sosok pemimpin yang akan memimpin negeri Indonesia ini. Bakatnya yang menyejarah ini nampaknya tertemurunkan dari Raden Tumenggung Sujonoputro yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karanggayam, pujangga Keraton Pajang, pengarang kitab Nitis Ruti. Selain itu juga karena kegemarannya membaca yang ditanamkan oleh Raden Tumenggung Sostronegoro, kakeknya yang juga pujangga Keraton Surakarta. Selama 40 tahun berkarya, sejak tahun 1826 hingga tahun 1873, Ronggo Warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan sebagainya. Menurut ramalan Ronggo Warsito, ada 7 satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Mojopahit, yaitu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Topo Ngerame, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Sehubungan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian menafsirkan arti dari ketujuh satrio itu sebagai berikut. Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat ini atau Murwokuncoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama yang berkuasa dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia atau mukti, yang juga berwibawa atau ditakuti atau wibowo, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk, dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan atau kesandung kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia dan juga pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, yang berkuasa dari tahun 1967 hingga sampai dengan tahun 1998. Satrio Jinumput Sumela Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut atau jinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi
atau hanya sekedar menyelingi saja atau sumelah atur. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Satrio Lelono Topo Ngrame, tokoh pemimpin yang suka mengembara keliling dunia atau Lelono, akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup atau rohaniawan atau Topo Ngrame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Satrio Piningit Hamongtuwuh, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamongtuwuh. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh ini yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satrio Piningit, atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati Satrio Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi bengawan atau pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sinisikan Wahyu. Benarkah petunjuk ketujuh Ronggo Warsito ini telah hadir di bangsa ini atau akan hadir pada 2024 mendatang? Semata-mata hanya Tuhanlah yang tahu. Bagaimana pendapat kalian tentang ketujuh Satrio Piningit ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya hanya di AKM Official.